Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gaya-gaya pada roda kendaraan atau ban. Nah, ban itu kan terdiri dari atau terbuat dari karet yang memiliki sifat fleksibel. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan pneumatic tire, artinya ban yang di dalamnya itu ada anginnya. Makanya dinamakan dengan pneumatic tire. Nah, kita akan membahas pada ban kendaraan, gaya-gaya bekerja itu apa aja ketika dia diam, menggelinding ketika ada truk dari torsi dari mesin maupun ketika pengereman. Nah, kira-kira terdiri dari beberapa ini ya, beberapa gaya yang kita bahas, yaitu gaya hambatan rolling, kemudian gaya traksi, gaya pengereman, dan kemudian kapan terjadi slip 100% atau kapan terjadi sliding atau spinning pada ban kendaraan. Nah, itu yang kita bahas. Kita akan buat 4 kondisi, itu 2, 3, 4. Kondisi pertama dia adalah kondisi diam, kemudian yang kondisi kedua adalah menggelinding. Menggelinding berarti dia tanpa torsi percepatan maupun torsi pengereman. Kemudian yang ketiga kasusnya adalah ketika dia menggelinding karena torsi, jadi karena ada percepatan dari mesin, karena roda dapat torsi dari mesin. Nah, itu seperti apa nanti gayanya. Nah, yang terakhir bagaimana ketika dia mengalami pengereman. Nah, gaya-gaya yang bekerja apa aja. Nah, itu yang kita bahas. Ada 4 kasus. Kita mulai dari kasus pertama, yaitu ban dalam kondisi diam atau kendaraan dalam kondisi diam. Nah, sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya, bahwa ban kendaraan karena terbuat dari karet, maka akan terdiri dari 3 jari-jari. Yang pertama adalah jari-jari free, RF. Kemudian loaded radius, yaitu jari-jari yang di center ini ketika kena beban. Kemudian RE adalah effective radius, yaitu rata-rata radiusnya, di mana besarnya kurang dari RF dan lebih besar daripada RL. Nah, itu kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang gaya yang bekerja pada roda yang diam apa aja. Nah, karena diam kondisinya, maka yang bekerja adalah hanya gaya berat dan gaya normal. Aksinya adalah gaya berat, reaksinya adalah gaya normal. Nah, karena ada defleksi, jadi berbeda dengan yang roda yang rigid, yang kaku, yang roda besi, itu kan tidak ada defleksi. Di sini tetap lingkaran gitu. Nah, bedanya pada ban kendaraan itu ada defleksi. Nah, namanya itu adalah kontak patch. Jadi dari sini ke sini adalah kontak patch atau tapak bannya, tapak ban ke jalannya. Nah, ini ada gaya aksi. Nah, gaya reaksinya seperti apa? Gaya reaksinya berarti terbagi di sepanjang kontaknya ini. Nah, distribusi tekanan pada area ini adalah seperti ini. Jadi yang sini itu kan tidak ada tekanan, jadi kecil. Kemudian di sini naik, di sini puncaknya, kemudian turun lagi. Nah, antara ini tengahnya itu yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah simetris. Nah, karena tekanannya itu simetris gini, berarti gaya reaksinya juga simetris kan, karena P kan sama dengan F per A, berarti F sama dengan P kalikan A. Nah, karena tekanannya seperti ini bentuknya, parabola gini simetris kanan kiri, maka gaya normalnya, distribusinya atau pembagiannya itu juga sama seperti dengan tekanannya. Berarti dari sini 0, semakin besar, semakin besar, semakin besar, ini maksimal. Kemudian ini kecil, 0 lagi. Jadi ini yang paling besar berarti di sini, kemudian sini kecil. Ini juga sama, kecil. Nah, karena dia simetris, berarti gaya resultannya, gaya tekan ke atas atau gaya normal resultan, berarti resultan itu adalah banyak gaya dijadikan satu gaya, tetapi tidak merubah efek yang diterasakan oleh roda. Saya ulang lagi, gaya resultan itu adalah dari beberapa gaya kita jadikan satu gaya, tetapi tidak merubah efek yang dirasakan oleh roda itu. Nah, karena ini simetris, itu resultannya itu akan menjadi satu, bisa jadikan satu, dan lokasinya itu berada di tengah-tengahnya. Karena antara kanan dan kiri kan sama, jadi kalau dijadikan satu, pas di tengah. Kenapa pas di tengah? Pas di tengah karena antara sebelah sini, yang sebelah kiri dari senternya ini, dan sebelah kanannya, itu kan sama. Kalau dijumlahkan momennya kan 0, berarti tidak menimbulkan momen terhadap pusat roda. Karena ini sebelah ini sama sini sama. Jadi kita bisa jadikan satu, bekerja pada satu garis, yaitu di
pas di senternya ini. Nah, dengan demikian gaya normalnya itu pas di senternya ini. Ini gaya beratnya, gaya normalnya bisa kita jadikan satu, yaitu bekerja di titik ini tengahnya. Jadi segaris dengan gaya beratnya. Nah, itulah gaya-gaya yang bekerja. Jadi ada dua gaya aja yang bekerja, gaya normal dan gaya berat W dan juga gaya normal N, dimana itu terletak pada satu garis sehingga tidak ada momen yang di sini, tidak ada momen pada roda, tidak ada gaya ke kiri ke kanan, tidak ada, atas ada, bawah ada, besarnya sama, satu garis berarti dia saling menghilangkan, berarti dia diam kondisi rodanya. Nah, itu terbukti bahwa ini adalah diam. Ini distribusinya. Nah, sekarang apakah terjadi gaya gesek di antara ini antara kontak ban dengan jalannya? Nah, kita lihat ada W, ada N, dan tidak ada gaya yang horizontal. Vertikal sudah seimbang, horizontalnya tidak ada. Berarti kalau kita ambil bagian kecil di sini kotak, kita besarkan seperti ini. Oh, enggak ada ini. Berarti ada W yang tadi berat dari rodanya atau beban ke rodanya, dan gaya normal N berarti yang ini. Dan tidak ada gaya yang arah horizontal, berarti tidak ada gaya gesek. Kan ini ada kita naruh balok di lantai, ya udah, berarti tidak ada gaya gesek ke kanan maupun ke kiri karena tidak ada gaya dorongnya. Nah, berarti gaya geseknya atau FG-nya itu 0 pada kasus ini. Karena memang tidak ada gaya yang mengarah horizontal. Jadi tidak ada gaya gesek. Maksudnya gaya gesek berarti gaya gesek yang di kontak parts ya, yang bidang kontaknya ini. Jadi sepanjang ini tidak ada gaya gesek karena memang tidak ada gaya horizontalnya. Nah, itu untuk kasus yang diam. Nah, sekarang kita melanjutkan kasus yang menggelinding. Nah, menggelinding itu berarti roda itu bergerak ke kiri itu karena ada dorongan. Kita dorong pas di senternya, asnya kita dorong ke kiri. Nah, makanya roda ini akan menggelinding, bergerak ke kiri, bergerak arah translasi lurus dan juga bergerak dalam arah rotasi. Dia berputar dan juga bergerak ke kiri. Ada gerakan translasi dan gerakan rotasi. Nah, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja, baik statik maupun dinamiknya. Ingat bahwa statik itu adalah gaya aksi dan reaksi, sedangkan dinamiknya itu kita tambahkan gaya inersia. Kalau itu berupa gaya, kalau torsi ya kita tambahkan torsi inersia. Nah, kita lihat. Ini ada gaya berat, maka akan ada gaya normalnya. Nah, gaya normal kita bahas belakangan. Jadi gaya-gaya yang bekerja di kontak itu kita bahas belakangan. Kita bahas gaya selain yang di kontaknya ini dulu. Nah, jelas ini ada gaya berat, maka nanti akan ada gaya normal yang mengarah ke atas. Kemudian ada gaya ke kiri, F, berarti nanti akan ada gaya ke kanan. Berarti nanti ada gaya normal ke atas, dan ada gaya gesek melawan gaya F-nya ini ke kanan. Nah, arahnya bagaimana? Arahnya udah jelas ya, ke kanan, cuma berapa tepatnya nanti kita bahas di bagian bawah. Kita pahami dulu ini gayanya, arahnya. Ini ada gaya berat, maka nanti akan ada gaya normal ke atas. Ini ada gaya dorong, akan ada gaya reaksi, yaitu berupa gaya gesek ke kanan. Itu kalau dalam statik sudah selesai ya. Ini sudah dilawan oleh gaya normal, ini dilawan oleh gaya gesek ke kanan. Nah, sekarang inersianya. Karena ini didorong ke kiri, berarti inersianya adalah ke kanan. Karena kalau kita misalkan berdiri di atas ini, roda didorong ke kiri, maka kita akan jatuh ke kanan. Berarti arah inersia translasinya adalah ke kanan, yaitu M kalikan A. Nah, sekarang inersia rotasi gimana? Kita bayangkan kalau roda didorong ke kiri, maka roda itu akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, bayangkan lagi kalau kita berdiri di atas ini, kemudian roda diputar berlawanan arah jarum jam, maka kita akan jatuh ke kanan. Sehingga torsi inersianya itu juga searah jarum jam, ke kanannya. Ke kanan berarti dia searah jarum jam. Nah, berarti sudah selesai statik maupun dinamiknya. Di statik itu W nanti dilawan dengan normal ke atas, dan gaya dorong F ke kiri itu nanti akan dilawan oleh gaya gesek ke kanan. Kemudian inersianya itu translasi adalah ke kanan, M kalikan A, dan inersia torsi itu searah jarum jam, yaitu I kalikan alfa. Nah, sekarang kita akan menginjak detailnya bagaimana dengan gaya normal dan
bagaimana dengan gaya geseknya. Nah, berbeda dengan ketika roda diam. Ketika roda diam itu gaya normalnya itu simetris antara yang kiri dan kanan. Nah, sedangkan kalau dia kondisi rolling, berputar karena didorong oleh gaya dorong ini, sehingga dia berputar, itu gaya normalnya itu tidak simetris dari senternya ini. Jadi karena dia berputar searah jarum jam, akibatnya itu gaya normalnya itu akan lebih besar di sebelah kanan, di sebelah kiri, sorry. Dia akan menggeser sebelah kiri puncaknya. Kalau ini kan puncaknya tadi di tengah, begitu dia rolling berputar, dia akan puncaknya ini akan bergeser ke kiri dikit, karena rodanya bergerak ini berwarna arah jarum jam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bayangkan logikanya itu kalau roda itu berputar ini berlawanan arah jarum jam, berarti bagian yang depan ini itu akan kena tambahan berat karena roda berputar ini, berputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan yang ini bagian kanan itu akan terangkat. Yang bagian kanan terangkat, yang ini ada ketambahan karena dia berputar. Nah, akibatnya apa? Yang sebelah sini itu berkurang, ini lihat. Ini akan berkurang dan bergeser ke kiri. Yang kanan berkurang bergeser ke kiri. Ini. Jadi yang kanan berkurang akan bergeser ke kiri. Nah, ini seperti kalau kita kenain torsi karena dia berputar berlawanan arah jarum jam, berarti kan seakan-akan tuh mendapat torsi berlawanan arah jarum jam. Torsi gini kan berarti yang sebelah sini terangkat, yang ini bertambah kan, seperti load transfer kalau kita ngerem, dimana ban belakang atau beban di belakang itu akan pindah ke depan. Ini itu logikanya juga hampir sama. Jadi yang depan, yang belakang ini akan berpindah sebagian ke depan. Akibatnya gaya yang di sini sekitar di depannya senter roda itu akan lebih besar dibanding dengan yang ketika diam. Jadi yang sebagian dari sini itu akan berpindah ke depan. Ini akibatnya kalau ini dijumlah, ini normal pressure-nya, tekanan normalnya, berarti gaya normal juga sama bentuknya seperti ini. Jadi tidak simetris, yang puncaknya itu akan bergeser ke kiri. Nah, kalau ini dijumlah di resultan, maka total resultannya, jumlah gaya ini kalau dijumlah, jadi seluruh gaya normalnya itu di sepanjang kontak pads ini kalau dijumlah, itu akan bergeser ke sini. Bergeser ke depan sedikit ini, sejarak E. Nah, kalau tadi kan sama persis di center. Nah, kalau ini itu gaya normalnya itu akan berada di depan sedikit, berjarak E. Nah, jadi yang ini gaya normal yang W itu akan dilawan oleh gaya normal N, tetapi tidak pas di center sini, tetapi agak geser ke kini, sejarak E di depannya. Nah, itu berarti untuk yang gaya normalnya. Jadi berbeda ya, ketika dia diam, dia pas di center. Kalau dia gelinding gitu, dia akan bergeser ke depan gaya normalnya. Nah, bagaimana dengan gaya geseknya? Geseknya kita tahu secara umum arahnya adalah ke kanan karena dia melawan dari gaya dorong ke kiri. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah tadi arah Y ya. Kalau ini adalah gaya gesek berarti dia arah X. Ini arah mendatar. Nah, bagaimana arahnya kan kita sudah tahu bahwa arahnya adalah ke kanan karena melawan gaya F. Jadi ini ke kanan, artinya minus itu berarti dia ke kanan. Ini ya. Positif berarti ke kiri, kalau dia minus berarti ke kanan. Oke, nah bagaimana distribusi gaya geseknya? Ini plus berarti positif ya, ini minus. Minus itu berarti dia menunjukkan ke kanan. Nah, distribusinya itu persebarannya gaya geseknya di sepanjang kontaknya ini. Ini kira-kira seperti ini. Jadi di center. Nah, ini memang saya agak ragu ya, coba dicek kalau keliru. Kalau ini menurut pendapat saya ya, kalau ini pendapat saya itu distribusinya itu gaya geseknya itu yang sebelah ini depan itu akan lebih besar dibanding dengan yang belakang ini. Kan depannya depan sana gerakannya. Berarti yang depan ini itu gaya geseknya akan lebih besar dibanding dengan yang ini. Meskipun totalnya ya berarti melawan ini F-nya. Cuma distribusinya atau persebarannya itu yang sini, yang sebagian sini itu lebih besar dibanding dengan yang sini. Kenapa seperti itu? Nah, kita bayangkan
Ini ya, kita bayangkan kalau ada gaya gesek ke kanan dan ada gaya dorong ke kiri. Dorong ke kiri, gaya gesek ke kanan. Gimana ya menjelaskannya? Kita ini aja, sebelum menjelaskan bagaimana kok ini bisa lebih tinggi daripada yang ini, sebelah sini kenapa bisa lebih tinggi daripada yang kanan, kita bikin diagram body bypassnya dulu aja. Jadi ini adalah rangkuman dari gaya gesek ini dan gaya normal plus gaya-gaya yang ini. Ini tadi kan belum digambar detail dari gaya normal dan gaya gesek yang ada di kontak pas. Nah, ini kita gambar ulang di sini. Ada gaya berat W dilawan oleh gaya normal N sejarak E. Ada jaraknya karena ada tadi ya pergeseran gaya normalnya dari center menuju ke kiri. Kemudian ada gaya gesek ke kanan yang melawan gaya F. Ini aksinya, reaksinya ini aksi, ini reaksi. Kemudian inersianya M kalikan A ke kanan dan torsi inersia I kali alfa ke arah jarum jam. Nah, dari sini kita bisa analisis baik rotasi maupun translasi. Kita mengijak ke yang rotasi dulu. Kita ambil momen di titik 0. Titik 0 senternya itu. M di titik O sama dengan 0. Kalau searah jarum jam positif, berarti I kalikan alfa ditambah dengan N kalikan E. Kan berarti ini searah. N kalikan E kan juga timbul momen searah ini. Kemudian dikurangi Fg kalikan R. Fg dikalikan R radius roda. Nah, radiusnya itu yang mana nanti kita bahas. Jadi kita tulis dulu Fg kalikan R radius rodanya. Nah, bagaimana dengan F, MA, W dan ya 3 ini? 3 ini tidak menyebabkan momen sehingga tidak masuk dalam persamaan. Kenapa tidak masuk momen? Karena kan ini bekerja pada titik pusatnya yang kita ambil terhadap O-nya. F dikalikan 0 berarti kan 0, MA dikalikan jaraknya 0 berarti 0, W dikalikan 0 jaraknya kan berarti 0 juga. 1, 2, 3 tidak menimbulkan momen, tetapi gaya normal menimbulkan momen karena dia resultan ya tadi, resultan ini kan berjarak E di depan dari senternya, berarti ada momen. Momennya adalah N dikalikan E. Nah, jadi I alfa ditambah dengan NE juga searah, dikurangi dengan FGR. FG kan gaya ke kanan berarti ini sama dengan 0. Nah, kita tulis lagi di sini gaya gesek kalikan jari-jari roda sama dengan NE ditambah ke ini FG ini dipindah ke kanan berarti FGR sama dengan NE ditambah dengan I kalikan alfa. Nah, sehingga FG-nya adalah NE dibagi R ditambah I alfa per R. Nah, NE gaya normal dikalikan dengan jarak tadi di depannya ini dibagi dengan R itu disebut dengan hambatan rolling. Ini adalah gaya hambatan rolling. Jadi gaya hambatan rolling itu gaya yang disebabkan karena adanya momen akibat gaya normal. Jadi gaya normal itu tidak pas di center roda tetapi di depannya sehingga menimbulkan momen. Nah, momen itu kalau dibagi dengan R itu kan gaya. Itu adalah yang namanya hambatan rolling. Arahnya kemana? Arahnya melawan gerakan, berarti dia ke kanan. I alfa bagi R itu adalah gaya akibat inersia rotasi. Nah, sehingga gaya gesek yang terjadi di sini itu adalah merupakan penjumlahan dari gaya hambatan rolling ditambah dengan gaya akibat torsi inersia. Ini kalau kita gambar di, misalkan ini kita ambil bagian terkecil, kotak kecil, kita besarkan di sini. Berarti gaya gesek ini itu sama dengan kita, berarti persamaan ini kita gambarkan di gambar ini. Gaya gesek yang terjadi itu sama dengan gaya tariknya. Gaya tariknya berarti apa? NE bagi R ditambah I alfa per R. Nah, ini mirip seperti yang video sebelumnya tentang roda yang kaku. Nah, dari sini kita tahu bahwa berarti Fg itu akan sama dengan NE per gaya gesek yang terjadi itu akan sama dengan NE per R plus I alfa per R gaya tariknya. Jadi Fg itu sama dengan gaya tariknya, gaya gesek sama dengan gaya tariknya sepanjang apa? Ingat ya, jika gaya geseknya itu artinya ini NE per R plus I alfa per R itu kurang dari gaya gesek maksimalnya, yaitu mu statiknya kalikan N. Dan ini jadi gaya geseknya itu akan sama dengan gaya tariknya
selama gaya tariknya ini itu kurang dari mu S kalikan N. Nah, kalau misalkan gaya tariknya ini melebihi dari mu S kalikan N, maksudnya adalah NE per R ditambah I alfa per R itu lebih besar dibanding dengan mu statik dikalikan gaya normalnya, maka gaya gesek yang terjadi itu adalah sama dengan gaya gesek dinamik, yaitu mu K, mu kinetik dikalikan dengan M. Itu sama seperti yang kasus kemarin. Nah, kita kembali sedikit di sini. Nah, ini menurut pendapat saya, sekali lagi, kalau salah mohon dimaafkan. Kenapa gaya geseknya, distribusinya itu tidak merata, tetapi lebih besar di sini dibanding dengan yang ini. Nah, karena apa? Karena kalau dibayangkan gaya geseknya adalah ke kanan, berarti gaya geseknya ke kanan gini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di sini itu akan ketekan, di sini akan ketarik. Ini ketekan, ini ketarik. Nah, berarti apa? Tarikannya itu akan lebih besar di sini, cenderung lebih besar di sini dibanding dengan di sini. Karena di apa? Karena di sini ada tekanan. Ini kalau di roda ini kita dorong ke sana, lihat gaya geseknya ke kanan. Geseknya ke kanan berarti ini kalau ini kita dorong ke sana, berarti yang ini ketarik, yang ini adalah ketekan. Berarti tarikannya itu akan paling besar di sini, kemudian di sini berkurang. Di sini tarikannya minimal, di sini tarikannya paling besar. Makanya tarikan yang besar itu akan menyebabkan gaya gesek yang besar di sini juga. Nah, itu pendapat saya, kalau salah mohon dikoreksi. Nah, tetapi meskipun distribusinya salah, tetapi tetap arahnya adalah totalnya itu adalah ke kanan, yaitu sebesar ini tadi, sebesar gaya tariknya ini, selama kurang dari gaya gesek statiknya atau maksimalnya. Oke, itu tentang yang rotasi. Jadi dengan rotasi ini kita bisa tahu gaya geseknya. Jadi gaya gesek akibat roda menggelinding itu hanya disebabkan karena dua hal, yaitu hambatan rolling dan hambatan inersia. Itu aja yang menyebabkannya. Dan ini relatif kecil ya. Itu kan ada juga koefisien rolling, namanya koefisien rolling resistan, berarti adalah E per R-nya itu namanya koefisien rolling resistan. Kalau ini sudah tahu, tinggal dikalikan N, itu akan ketemu gaya rolling resistan. Nah, sekarang kita menginjak ke yang translasi. Translasi adalah gerakan yang lurus gini ke kiri. Nah, seperti biasa kita masukkan ke hukum Newton pertama, yaitu sigma gaya dalam arah X sama dengan 0. Kalau di sini yang arah X apa? Berarti ada F, ada MA, dan ada FG. Sedangkan N yang inersia ini kan torsi. Ini kan torsi. Ini arah vertikal. Berarti kita tidak abaikan, kita abaikan yang kita hitung adalah yang gaya arah horizontal, yaitu F, MA, dan FG. Kalau ke kiri berarti dia positif sesuai ini ya, ke kiri positif, ke kanan negatif. Nah, berarti kita gambar F dulu, F ke kiri dikurangi dengan FG, yaitu ke kanan, dikurangi dengan MA, itu sama dengan 0. Berarti M kalikan A sama dengan F dikurangi FG. Maka percepatan yang terjadi di ini, percepatan pada roda ke kirinya itu adalah F dikurangi FG dibagi dengan M, di mana F adalah gaya dorong, FG adalah gaya gesek yang tadi ya, ini sama dengan ini gaya geseknya, dibagi dengan M itu adalah massa, di mana massa adalah W per G, karena W sama dengan M kalikan G. Nah, itu untuk yang roda menggelinding. Nah, sekarang ini yang belum terjawab ya, R nya pakai yang mana ini, NE per R, I alfa per R nya pakai yang mana. Nah, itu kan ada 3 ya, ada mana, free radius, ada loaded radius, dan efektif radius. Nah, kalau pakai RF itu kan berarti terlalu jauh, terlalu besar. Kalau pakai RL itu akan terlalu pendek. Mungkin menurut pendapat saya juga ini kita yang paling akurat itu bisa pakai 2 ya, antara efektif radius dan loaded radius. Kita pakai salah satu ini. Jangan pakai RF, karena RF itu kan nanti terlalu besar nanti. Terlalu besar ini. Karena R-nya terlalu besar berarti nanti perhitungan kita akan gaya geseknya akan semakin kecil kalau R-nya terlalu besar. Nah, amannya sih pakai yang ya, kalau nggak RL ya efektif radius itu boleh lah.
Oke, itu untuk yang menggelinding tanpa torsi. Semoga bisa dipahami ya. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya ya ini tadi ya. Gaya geseknya itu diakibatkan oleh dua hal, yaitu gaya rolling resistan dan gaya inersianya. Gitu. Dan ini relatif kecil ya, ini kecil. Oke, sekarang kita menginjak ke yang ketika ada torsi. Bagaimana ketika roda itu bergerak tetapi dia sebagai roda penggerak. Nah, kita lihat diagram body bebasnya lagi. Jadi ini ada torsi berwarna arah jarum jam sehingga roda itu bergerak ke kiri. Jadi ada torsi ini. Kemudian torsi itu kan dilawan oleh gaya gesek ke kiri. Nah, gaya gesek kita bahas belakangan. Yang penting arahnya adalah ke kiri. Karena torsinya kan ini berwarna arah jarum jam, maka untuk menahan atau melawan dari torsi kan aksi, gaya torsi aksinya, maka akan dilawan oleh torsi reaksi, yaitu dari gaya gesek antara ban dengan jalannya itu ke kiri. Torsinya berwarna arah jarum jam, gaya geseknya akan menyebabkan torsi yang searah jarum jam, karena dari sini ke kiri berarti dia memutar roda searah jarum jam, yaitu aksi torsi dan reaksi torsi. Sekarang bagaimana dengan gaya ininya, gaya beratnya karena ke bawah nanti akan ada juga gaya normalnya. Sama seperti tadi ya, berarti gaya normalnya itu karena dia menggelinding itu akan bergeser ke kiri, jadi gaya normalnya itu akan berjarak E di depan dari senter rodanya. Nah itu kayak tadi, nggak usah kita bahas lagi. Jadi torsi dilawan oleh gaya gesek ke kiri, gaya berat dilawan oleh gaya normal di depan senternya. Kemudian kayak tadi berarti ada M kalikan A, ada inersia ke kanan dan ada torsi inersia searah jarum jam. Nanti kayak tadi nggak usah kita bahas lagi. Nah, yang perlu kita bahas adalah gaya geseknya sekarang. Nah, perhatikan di sini, ini ada tension berarti tarikan dan compression. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Jadi awalnya itu kontaknya itu antara sini sampai sini. Yang ini ya, ini sampai sini kontak awalnya. Kemudian ketika ada torsi berlawan arah jarum jam, apa akibatnya? Berarti yang sini akan ketekan, karena torsinya kan gini. Berarti yang sebelah sini ada ketekan, ada kompresi, jadi ada kompresi sebelum di kontaknya ini. Sedangkan yang di belakang itu akan ketarik. Nih, lihat aja gini, sini. Dipuntir gini, berarti yang belakang akan ketarik dan yang depan akan ketekan. Nah, akibatnya ini akan bergeser ini. Kontaknya akan bergeser ke depan sini sedikit. Jadi ini ketarik, ini ketekan. Ya, jadi tarikan dari kontak sepanjang kontaknya itu akan paling banyak kalau ini bagi dua, antara yang sebelah kiri center sama sebelah kanan center, tarikannya itu akan lebih banyak di sini. Karena tensinya di sini. Tension berarti dia ketariknya paling banyak di sini dibanding dengan yang depan. Nah, oleh karena itu kita kalau gambarkan gaya geseknya di distribusinya itu kelihatan kecil, besar. Nah, puncaknya itu di sini, di belakang dari senternya. Kenapa? Karena tensinya itu di sini mengalami ada tarikan, di sini kena tekanan, berarti tarikannya itu paling besar di sini. Akibatnya apa? Ini tidak simetris tetapi akan bergeser ke belakang sedikit itu. Itu distribusi gaya geseknya. Ini positif berarti mengarah ke kiri, ya, X-nya positif ke kiri. Jadi kalau dijumlah seluruh gaya geseknya di sepanjang kontak itu akan menjadi Fg totalnya. Nah, perlu dipahami ini ya. Ini ada ketarik, ini ketekan, berarti tarikannya itu tidak simetris, lebih condong ke kanannya tarikannya, lebih banyak yang sebelah kanan, sehingga ini puncaknya ada di sebelah kanan dari senternya. Nah, seperti tadi kita gambarkan diagram body bebasnya. Ini sama ya, ada torsi, ada dilawan oleh gaya gesek, ada gaya berat dilawan oleh gaya normal, ada jarak E. Ini ada karena dia bergerak ke kiri, ada inersia ke kanan, M kalikan A. Kemudian torsi inersianya karena dia berputar berlawanan arah jarum jam, berlawanan gini. Berarti torsi inersianya adalah searah jarum jam, dikalikan alfa.
Nah, kalau ini yang tadi ya, ini yang di gelinding tadi gaya geseknya itu adalah ke kanan. Ke kanan berarti dia menghambat dari gerakan roda yang terdiri dari hambatan rolling dan gaya rolling resistan dan gaya hambatan rolling dan gaya hambatan inersianya. Itu gaya gesek kanan. Jadi dia menghambat dari gerakan roda. Nah, sedangkan ini karena dia sebagai roda penggerak, gaya geseknya itu akan menjadikan gaya dorong untuk roda tersebut. Lihat ya. Jadi gaya geseknya ini itu akan menjadi gaya dorong akibat torsi. Di akibat torsi itu akan menimbulkan gaya dorong Fg. Gaya dorong ke kiri berarti roda nanti akan didorong ke kiri. Nah, bedanya itu kalau tadi itu menghambat dari gaya F, tetapi ini itu akan menyebabkan kendaraan maju karena adanya torsi dari mesin misalkan. Nah, sama seperti tadi kita ambil momen di titik nolnya, jadi Fg kalikan R, G kalikan R tambah NE torsi searah jarum jam ditambah dengan I alfa searah jarum jam, kemudian dikurangi torsi dari mesin, torsi yang diaplikasikan ke roda yaitu berlawanan arah jarum jam, jadi minus dengan 0, sehingga FGR sama dengan ini. Kalau kita pindah ya, kita fokus di gaya geseknya atau gaya traksinya atau gaya dorongnya, itu Fg ini. Fg kalikan R sama dengan ini, tinggal dipindah berarti torsi akselerasi, torsi dari mesin dikurangi dengan torsi akibat rolling resistan dikurangi dengan torsi inersianya. Nah, kalau kita pengen, ini kan bentuk torsi, Fg kalikan R kan masih dalam bentuk torsi. Kita rubah menjadi gaya, berarti tinggal dibagi dengan R yang sebelah sini. Jadi gaya gesek atau gaya dorong atau gaya traksi itu sama dengan TA torsi dari mesin dibagi dengan R radius roda dikurangi dengan NE dibagi dengan R, itu adalah gaya hambatan rolling atau rolling resistance dikurangi dengan gaya akibat inersia. Nah, gaya geseknya itu berarti sama dengan gaya dorong akibat torsi dikurangi dengan gaya rolling resistan dikurangi dengan gaya hambatan inersia. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini jadi sama. Ini kita ambil kotak kecil, kita perbesar di sini. Jadi dari persamaan ini kita bisa gambarkan sebuah balok, kemudian kita tarik dengan gaya ini. TA dibagi dengan R, torsi dari mesin atau yang torsi roda dibagi dengan jari-jari roda dikurangi dengan gaya hambatan rolling dikurangi dengan gaya inersianya, itu gaya tariknya, itu sama dengan gaya geseknya, atau ini sama dengan gaya traksi atau gaya dorongnya. Nah, R-nya sama ya, kita lebih amannya pakai radius L, loaded radius atau efektif radius, supaya hasilnya tidak terlalu kecil. Nah, ingat, jadi gaya gesek atau gaya traksi itu sama dengan ini, TA per R dikurangi NE per R dikurangi I alfa per R, itu jika gaya tarik ini itu kurang dari atau sama dengan gaya gesek maksimalnya, yaitu mu S kalikan N, kayak tadi ya. Jadi misalkan ini jumlahnya itu lebih besar dibanding dengan mu S kalikan N, berarti gaya geseknya nanti akan menjadi gaya gesek kinetik, yaitu mu kinetik dikalikan dengan N. Nah, ini ada yang menarik untuk yang pneumatik tire atau roda kendaraan. Nah, ketika ini kita tarik ke kanan dan ada gaya gesek ke kiri, berarti nanti akan ada deformasi. Nah, deformasinya berarti kira-kira sini bentuknya, kalau ini berbentuk balok. Nah, deformasi ini nanti kita juga bisa gunakan untuk memprediksi gaya geseknya. Nah, kalau dalam hal ini kan kita bisa menghitung gaya gesek berdasarkan torsi dari roda, torsi ke rodanya kita bisa hitung gaya geseknya. Nah, selain berdasarkan gaya ini, gaya torsi dari roda, kita juga bisa memprediksi gaya gesek itu berdasarkan deformasi yang terjadi pada ban. Jadi ini berapa deformasinya, kita bisa menghitung gaya dorongnya berapa. Nah, itu kita bahas di video selanjutnya. Nah, ini menariknya untuk ban kendaraan. Berbeda dengan yang kalau terbuat dari besi ya. Dari besi kan berarti tidak ada deformasi. Ya udah. Berarti satu-satunya cara untuk mengetahui gaya geseknya ya dengan menghitung torsi dari rodanya. Itu kita bahas belakangan, mungkin setelah video ini.
Kemudian kita rotasi udah, kita lanjut ke translasi. Translasi itu seperti biasa, jumlah gaya dalam arah X adalah 0. Ini arah X. Berarti apa? Fg dikurangi dengan M kali A. Kan yang lain kan torsi ya. N juga torsi, momen, W berarti tidak, W adalah vertikal, W dan N adalah vertikal. TA torsi, ya alfa torsi berarti kita hanya menggunakan Fg dan Ma. Jadi Fg min Ma sama dengan 0, berarti A Fg dibagi M, dimana Fg nya itu sama dengan ini tadi ya. Itu kalau kurang dari gaya gesek maksimal atau kurang dari mu S kalikan N. Jadi sama kayak tadi. Nah, jadi bedanya yang gelinding sama sebagai roda penggerak tadi ya. Kalau menggelinding dia hanya kena dorongan dari as roda. Kalau sebagai roda penggerak dia bergerak, itu dorongannya itu pada tapaknya, pada kontak bannya. Karena apa? Karena dia mendapat torsi dari mesin. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, sekarang yang terakhir kita akan bahas bagaimana kalau roda itu mengalami pengereman. Jadi roda itu sudah berputar atau bergerak ke kiri kemudian direm. Nah, bagaimana yang terjadi di tapak rodanya, terutama gaya geseknya ya. Nah, ini bayangkan roda sudah berputar, kemudian kita rem, berarti kan ada suatu torsi yang menghambat gerakan putaran roda. Artinya, kalau roda itu berputar sini, kan bergerak ke kiri, berarti kan dia putarannya searah jarum jam. Nah, untuk menghentikannya kita butuh torsi yang melawan, yaitu torsinya searah jarum jam, supaya kecepatan roda itu melambat atau bahkan berhenti. Nah, maka torsi pengereman itu arahnya adalah searah jarum jam, karena dia gerakannya ke kiri ya. Nah, ada torsi pengereman TB searah jarum jam, maka gaya geseknya itu akan pasti dia melawan, yaitu ke kanan. Makanya dia berusaha menghentikan gerakan kendaraan ke kiri, gaya geseknya atau gaya pengeremannya itu ke kanan, berarti dia saling menghilangkan sehingga melambat. Semoga bisa dipahami. Kemudian gaya W itu dilawan oleh gaya normal. Saya ulangi lagi, tadi torsi pengereman searah jarum jam dilawan oleh gaya gesek yang menyebabkan torsi berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang gaya normal gimana? Gaya normal sama kayak tadi ya, karena dia menggelindingnya ke sini berlawanan arah jarum jam, maka gaya normalnya itu akan bergeser sedikit ke depan, resultannya maksudnya. Sama kayak tadi, kita nggak bahas lagi. Kemudian bagaimana inersianya? Nah, inersianya dia kan bergeraknya ke kiri, kemudian dia melambat karena ada torsi ini, torsi yang searah jarum jam. Sebentar, gimana ya? Berarti ini bagaimana inersianya bisa ke kiri? Ya bayangkan aja kalau kita mengendarai sepeda motor, ini bergerak ke kiri, kemudian kita rem. Kita di atas ini direm, berarti kita akan jatuh ke depan gitu ya. Nah, jatuh ke depannya itu adalah arah inersianya, berarti arah gaya inersianya adalah ke kiri, M kalikan A. Nah, bagaimana dengan torsi inersianya? Ya, kita bayangkan aja kita berdiri di sini, kemudian roda diputar searah jarum jam, maka kita akan jatuh ke kiri. Maka torsi inersianya adalah ini, I kalikan alfa. Nah, kita lihat lagi fenomena yang terjadi di tapak bannya. Karena dia ada torsi searah jarum jam, berarti sebelah sini itu adalah ketekan, yang ini adalah ketarik, sama kayak tadi ya. Yang ini ketarik, yang ini ketekan. Nah, apa akibatnya? Nah, ini saya masih ragu. Kalau di buku itu yang ini yang distribusinya, gaya geseknya itu yang paling besar di sini. Nah, menurut pendapat saya itu di sini. Kenapa? Karena kebalikan dari yang ini tadi. Ini kan ketarik di sini. Ketarik di sini kan berarti gaya geseknya akan paling besar ada di sebelah sini, kanan, karena ketariknya di sebelah kanan. Nah, sedangkan kalau di rem yang ketariknya kan ke sini. Berarti harusnya itu yang puncaknya itu bergeser ke kiri. Sini. Tapi di buku ke kanan, nggak tahu ini kenapa. Nah, masih bingung, tapi menurut pendapat saya setuju yang ini. Karena dia yang ketarik kan ini. Berarti tarikannya paling besar, berarti menghasilkan gaya gesek yang lebih besar juga. Berarti yang ini harusnya
lebih besar dibanding, jadi gaya gesek yang di sini itu lebih besar dibanding dengan yang di depan, di belakang maksudnya. Sebelah kanan ini lebih kecil dibanding dengan yang sebelah kiri. Karena apa? Di sini itu lebih ketarik karena ini dapat tension, ini compression. Ini jadi menurut saya yang puncaknya di sini. Tapi kalau di buku di sini nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Saya belum bisa jawabnya. Tapi yang jelas arahnya adalah ke kiri gaya geseknya. Totalnya kalau ini jumlah gaya geseknya ke kanan maksudnya. Nah, jadi kita sudah bisa gambar ada gaya normal, gaya berat W dilawan oleh gaya normal sejarak E karena dia menggelindingnya tetap ke sini. Kemudian torsi pengereman searah jarum jam dilawan oleh gaya gesek yang arahnya menyebabkan torsi yang berlawanan arah jarum jam. Inersianya karena dia direm berarti arah inersianya ke depan. Karena kita kalau naik kendaraan direm kita akan tersungkur ke depan. Kemudian inersianya karena dia dapat torsi searah jarum jam, kalau kita berdiri di sini dia akan jatuh ke kiri kita. Ya udah komplit. Nah, kita tinggal membuat persamaannya. Ini sudah kita bahas ya. Jadi saya kira udah paham semua ini. Jadi ada TB searah jarum jam ditambah dengan NE dikurangi FGR karena dia berlawanan arah jarum jam dikurangi dengan I alfa sama dengan 0. Nah, kalau ini kita uraikan, gaya gesek yang terjadi itu adalah TB per R ditambah dengan NE per R dikurangi dengan I alfa per R. Ini ya dari sini. Ini kalau dipindah FGR plus I alfa, ini pindah kanan semua, berarti sama FGR plus I alfa sama dengan TB ditambah dengan NE. FGR sama dengan TB plus NE dikurangi dengan I alfa. Ini tinggal dipindah, I alfanya pindah ke sini. Jadi ya gaya geseknya itu adalah TB torsi pengereman dibagi dengan radius roda dibagi dengan N kalikan E. Ini adalah hambatan rolling resistan dikurangi dengan I alfa per R. Nah, coba kita bandingkan dengan yang percepatan tadi. Nah, percepatan. Nah, kalau percepatan gaya geseknya itu, kalau percepatan gaya rolling resistan yaitu NE per R itu menghambat dari majunya. Ini menghambat gaya geseknya, menghambat gaya traksinya. Nah, tetapi untuk pengereman, gaya rolling resistan itu akan membantu dari gaya pengereman atau membantu dari gaya geseknya. Saya ulangi lagi. Karena ini tandanya minus, berarti gaya rolling resistan itu dalam kasus traksi gerakan maju, rolling resistan itu akan menghambat gaya dorongnya. Karena arahnya kan minus. Nah, sedangkan kalau kasus yang pengereman, gaya hambatan rolling itu akan membantu dari pengereman. Dilihat dari tanda plusnya ini. Nah, ini sama ya. Kalau kita gambarkan di sini, ini ada gaya geseknya FG itu sama dengan ini. Ini gaya gesek, ini gaya tariknya TB per R ditambah NE per R dikurangi I alfa per R. Sama ini berlaku jika ini nilai TB per R plus NE per R dikurangi I alfa per R itu kurang dari sama dengan gaya gesek maksimalnya yaitu mu S kalikan N. Kalau gaya ini, totalnya ini itu lebih besar dibanding dengan gaya gesek maksimalnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah roda lock. Lock itu artinya roda sudah berhenti tetapi dia masih berjalan. Roda lock berhenti berputar tetapi kendaraan masih berjalan. Itulah namanya lock. Kalau tadi dalam traksi timbul namanya spinning. Spinning itu artinya dia roda berputar gini tetapi dia tidak bergerak ke depan. Nah, kalau dalam pengereman roda itu tidak berputar tetapi kendaraan masih bergerak. Nah, itu bedanya. Saya ulangi lagi, kalau dalam traksi, kalau ini torsi dari mesin itu melebihi gaya gesek maksimalnya, nah tadi ini ya. Jika torsi dari mesin ini melebihi gaya gesek maksimalnya, mu S kalikan N, yang terjadi adalah roda berputar di tempat tetapi tidak bergerak ke depan. Meskipun bergerak, itu bergeraknya akan sedikit-sedikit. Nah, berbeda dengan pengereman. Pengereman sudah berjalan, ketika gaya pengeremannya atau torsi pengeremannya ini melebihi dari gaya gesek maksimalnya, yang terjadi adalah roda itu berhenti berputar tetapi kendaraan masih berjalan. Nah, itulah bedanya, namanya lock.
atau slip 100. Kalau ini skid 100%, yang tadi ini slip 100% nya. Putar slip 100%. Kalau yang di pengereman bisa dikatakan skid 100% atau lock. Nah ini juga ini ya, karena ada deformasi itu juga kita bisa memprediksi gaya pengeremannya, gaya geseknya berdasarkan dari deformasinya ini. Nah itu yang kita bahas di video selanjutnya, yaitu bagaimana menentukan ini gaya gesek yang terjadi. Gaya gesek itu bisa gaya traksi, bisa gaya pengereman, tetapi berdasarkan deformasi yang terjadi pada roda atau berdasarkan slipnya. Nah itu yang kita bahas di video selanjutnya. Nah itu bagian yang menarik dari roda pneumatic tire atau ban kendaraan. Nah demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.